Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Nuryanti Dewi dalam materi pendidikan agama Islam, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai materi sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sekian. Materi ini ditujukan untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran pada video ini agar peserta didik dapat memahami pengertian dan hukum sujud syukur, sahwi, dan tilawah serta mempraktikkannya. Nah, kenapa harus mengagungkan Allah nih? Karena itu sebagian dari iman dalam bentuk ketaatan kepada Allah berupa sujud. Ada berapa sih jenis-jenis sujud? Di sini ada 3 ya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke teman-teman. Selanjutnya apa sih sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat besar atau terhindar dari musibah. Cara melaksanakannya yang pertama dilakukan di luar sholat, tidak ada takbir, tidak harus wudhu, dan membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Kapan dalam sujud syukur? Ketika mendapatkan rezeki, selamat dari bahaya, menerima kabar baik, atau dikabulkan harapannya. Itu ya, keutamaan sujud syukur agar batin kita selalu terpuaskan atas anugerah Allah, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, dan banyak lagi bisa kalian baca itu. Contoh kasus di sini adalah ketika Sasa kelas 7 mendapatkan nilai yang baik dan tinggi, maka dia akan mengadakan sujud syukur. Di sini juga ada penjelasan dan pembelajarannya, bisa kalian baca semua full di sini ya. Kemudian teman-teman, apa sih sujud syahwi? Nah, pernahkah kalian ragu dalam rakaat sholat atau kalian lupa gerakan sholat? Nah, kita tuh kupas tuntas di sini. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan kecil yang terjadi dalam sholat. Itu ya teman-teman ya. Alasan kita harus melakukan sujud syahwi: ragu dalam jumlah rakaat yang sudah ditentukan, kelebihan jumlah rakaat, kekurangan jumlah rakaat, dan banyak lagi. Cara melaksanakannya yaitu kita sujud sholat seperti biasanya sebelum salam, mengucapkan takbir, dilakukan sebanyak 2 kali dengan bacaan subhanallah la yanamu wala yashu, yaitu artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Keutamaan sujud syahwi: menghapus kesalahan, menundukkan kejujuran dan integritas, menghinakan setan, dan banyak lagi itu sampai 9. Contoh kasusnya adalah ketika Sasa rajin sholat tapi dia lupa melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Nah, itu bisa kalian baca contoh kasus dan penjelasannya di dalam slide ini ya teman-teman ya. Itu sudah lengkap. Semoga kisah ini dapat membantu kalian. Kemudian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca dan mendengarkan ayat-ayat sajadah Al-Quran. Ini ada 15 ayat-ayat sajadah dari Quran Surat Al-A'raf sampai Quran Surat Al-Alaq. Itu bisa kalian rinci sendiri, dan bacaan sujud tilawah itu di situ ada ya. Jadi ada bacaannya, ada pengertiannya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian 2 cara sujud tilawah itu ada 2 ya, di dalam sholat dan di luar sholat. Bagaimana caranya ya? Next. Oke, yang pertama pelaksanaan ketika sholat, yaitu membaca Allahu Akbar, langsung sujud sebanyak 1 kali dan membaca doa sujud tilawah tadi. Sujud tilawah jika menjadi makmum ya harus mengikuti imamnya, karena imam itu nakodanya kalian. Jadi kalau imam tidak sholat ya tidak. Cara pelaksanaan di luar sholat hanya bertakbir, sujud sebanyak 1 kali, dan membaca bacaan sujud tilawah tadi. Keutamaan sujud tilawah apa? Orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga, kemudian kerendahan hati manusia, dan lain sebagainya, banyak sekali. Contoh studi kasusnya adalah Sasa, seorang siswi kelas 8 ini ketika membaca surat Al-A'raf, dia membaca ayat sajadah. Itu ya. Di sini ada penjelasannya ketika di luar sholat maupun di dalam sholat. Bisa kalian teliti sendiri, kalian rangkum sendiri. Ini teman-teman ada contoh soal sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Ini udah banyak sekali. Di sini saya rangkumkan ada 12 contoh soal pilihan ganda dan 3 soal isean. Oke, di sini coba kerjakan. Ini bisa enggak di rumah ya? Oke. Terus bagaimana? Apakah sudah memahami penjelasan materi ini? Semoga bisa ya. Bisa kalian pause juga itu videonya. Oke, semoga materi ini dapat membantu kalian dan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.